Sebelum memulai ibadah malam ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, saat ini kami berkumpul di dalam ibadah online malam ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas kondisi kami yang sehat-sehat semuanya. Kiranya Tuhan boleh berkati ibadah malam ini, dalam siaran online ini. Tuhan berkati sinyal yang dipakai dalam setiap handphone maupun laptop boleh berjalan dengan baik dan jernih ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh menerima siaran ini dengan jelas. Juga kiranya Tuhan berkati Pendeta Jayadi dalam memberikan firman, biarlah semuanya dari Engkau boleh memberkati setiap kami jemaat-Mu GAB Rehoboth ini Tuhan Yesus. Juga berkati setiap kami dengan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami boleh menerima firman malam ini dengan baik dan benar. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahan kami Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kina bayar alamas, kina bayar kina bayar alamas, kina bayar Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami ya Tuhan. Engkaulah penolong kami yang hidup. Thank you God. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kira bayar alamas, kira bayar alabayar alalalala. Kira bayar alamas, kira bayar alabayar alalalala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Jayadi. Lama enggak jumpa Pak. Tapi Shalom Bu Maria. Tapi masih tetap sama kok Pak. Enggak berubah ya Pak ya. Coba. Shalom Pak Jayadi. Enggak dengar. Ya, selamat malam. Shalom Bu Maria. Saya Pak. Lama enggak ketemu. Iya Pak. Jelas Pak suara apa semuanya Pak? Jelas. Tadi agak putus-putus sedikit, tapi sekarang iya. sudah jelas. Iya Pak. Bagaimana Pak? Baik-baik ya Pak? Puji Tuhan, baik dan sehat Bu Maria. Terima kasih Pak. Bu Maria juga ya. Saya Pak, baik-baik semua kami. Monggo silahkan Pak Jayadi. Iya. Sudah langsung firman ini ya. Ya Pak, doa dulu boleh Pak. Doa firman, terus langsung firman. Ya. Oh ya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama ibadah doa malam di GAP Rehoboth, meskipun harus melalui via Zoom, tapi kami beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini memberi kekuatan bagi kami semua, membawa pengharapan, bahkan membuat kami mengalami kemenangan dalam hidup ini. Berkati kami semua yang mendengar, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Shalom semuanya yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Gimana suaranya bisa didengar dengan jelas? Baik, malam hari ini senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya. Sudah lama tidak berjumpa ya. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kuat dalam Pergumulan dan Kesulitan. Kuat dalam pergumulan dan kesulitan. Saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Dikatakan demikian, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah,
dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia atau meninggallah Stefanus. Kita bisa melihat bersama-sama di dalam bacaan ini, pada hari itu Stefanus sedang menghadapi satu pergumulan dan kesulitan yang sungguh amat berat, yaitu dia akhirnya mati dengan cara yang sangat mengerikan. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa yang dilakukan Stefanus ketika dia berada di dalam pergumulan dan kesulitan yang begitu berat. Paling tidak ada 4 yang bisa kita pelajari di dalam bacaan yang sudah kita baca pada malam hari ini. Saya ulang, apa yang dilakukan Stefanus ketika dia menghadapi pergumulan dan kesulitan yang begitu berat. Yang pertama, dituliskan di dalam ayat 55. Dikatakan demikian, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi yang pertama, Stefanus menatap ke langit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini, setiap kita, setiap orang bisa mengalami pergumulan dan kesulitan. Tetapi jelas pergumulan dan kesulitan yang dihadapi oleh setiap orang memang tidaklah sama. Orang yang mengenal Tuhan mengalami pergumulan. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun juga mengalami pergumulan. Kitab Petrus mengatakan di seluruh dunia semua orang mengalami penderitaan. Di saat kita menghadapi dan mengalami pergumulan dan kesulitan, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi pergumulan dan kesulitan itu. Ketika kita diizinkan menghadapi pergumulan dan kesulitan, kalau sikap kita benar, kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan, kemampuan, sampai akhirnya setiap kita bisa menemukan jalan keluar, bahkan jalan kemenangan. Tapi tidak jarang ada orang-orang tertentu ketika diizinkan menghadapi pergumulan dan kesulitan, mereka menyikapinya dengan cara yang salah. Justru dia lari dari Tuhan, mencari pertolongan di luar Tuhan. Akibatnya, belum tentu dia menemukan jalan keluar yang lebih baik. Bahkan mungkin menambah masalah yang baru, dan tidak hanya itu, hidupnya bisa mengalami kehancuran. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, jelas diceritakan Stefanus sudah mengalami keadaan yang sangat berat. Dia mati dengan cara yang mengenaskan dan mengerikan, yaitu mati dirajam batu sampai mati. Di zaman dulu, orang yang dirajam batu, tanah digali dulu, kemudian orangnya ditanam, kira-kira sebatas pinggang sampai dekat dada. Apa tujuannya orang itu ditanam? Supaya pada waktu dilempar, lemparannya itu persis mengenai orangnya. Jadi orangnya nggak bisa ngeles. Jadi hari itu Stefanus ditanam,
kemudian dilempari batu. Berapa banyak yang melempar? Ya sangat banyak. Jenis batunya macam-macam. Jelas Stefanus mati dengan keadaan yang begitu mengerikan. Kalau kita melihat keadaan ini, berarti pergumulan dan kesulitan yang dihadapi Stefanus jelas lebih berat dibanding kita. Nah, saudara-saudara, berarti keadaan kita ini tidak lebih berat dari Stefanus ya. Adakah di antara saudara yang hari-hari ini menghadapi pergumulan kesulitan yang lebih berat dibanding Stefanus? Saya pikir tidak ada. Saya pun juga. Kalau keadaan kita, pergumulan dan kesulitan kita tidak lebih berat dari Stefanus, seharusnya kita tetap kuat. Kita harus berkata kepada diri sendiri, kita harus tetap kuat menghadapi apapun. Karena ternyata ada yang lebih berat, contohnya Stefanus. Bahkan mungkin di luar sana ada yang lebih berat dibanding kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Stefanus menghadapi keadaan yang sangat berat, kenapa dia kuat? Apa rahasianya Stefanus kuat sampai dia harus mati dengan cara yang sangat mengerikan? Tadi kita sudah baca juga, ternyata hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Jelas kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa yang kita punya, kita nggak akan mampu. Itu sebabnya hari ini kita butuh kuasa Roh Kudus. Seperti Stefanus ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia kuat menghadapi keadaan itu. Bahkan mati dengan cara yang sangat mengerikan tadi. Jadi hari ini, saudara-saudara, mari hidup kita terus dipenuhi Roh Kudus. Saya tahu hidup bukan semakin mudah. Saya tahu hidup bukan semakin gampang. Masalah silih berganti datang, tetapi saya percaya bila di dalam diri kita ada Roh Kudus, tidak ada alasan kita tidak kuat menghadapi semuanya. Karena saya percaya Roh Kudus akan memberi kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala perkara. Seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara lihat, ketika Stefanus dilempari batu seperti itu, Stefanus tidak protes kepada Tuhan. Ini yang saya amati ya, di dalam bacaan tadi, Stefanus tidak protes kepada Tuhan. Stefanus juga tidak marah-marah kepada Tuhan. Mari coba kita lihat diri kita masing-masing. Ketika diizinkan menghadapi pergumulan, kesulitan, mungkin kita lebih banyak protes. Awalnya mungkin bertanya, terus ke arah protes, dan kemudian marah-marah kepada Tuhan. Keadaan kita tidak lebih berat, Stefanus yang lebih berat, dia nggak protes, nggak marah-marah kepada Tuhan. Dia memilih untuk melihat ke langit, kata firman Tuhan. Dia memilih untuk memandang Tuhan di surga. Karena dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupannya. Saudara, berapa banyak kita menuduh Tuhan melakukan yang tidak pantas dalam hidup kita. Kita menuduh Tuhan melakukan yang tidak patut dalam kehidupan kita. Padahal keadaan kita tidak lebih berat hari ini. Stefanus yang keadaannya lebih berat, dia memilih untuk diam dan memandang ke langit. Mari hari ini kita lakukan seperti Stefanus lakukan. Apapun yang terjadi, saya tahu memang tidak mudah. Tapi lihatlah ke langit, pandang Tuhan di surga. Sekalipun harus menghadapi kematian seperti Stefanus, saya percaya setiap kita akan berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Suatu hari, ada seorang yang bernama Arthur Ashe, berasal dari Haiti. Pada hari itu, dia menjuarai kejuaraan dunia tenis Wimbledon, sebuah kejuaraan tenis yang sangat
bergengsi, dan dia menjuarai pada hari itu. Tetapi beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Arthur Ashe ini badannya lemes. Kemudian dia mencoba periksa, ternyata dia kena penyakit liver. Keadaan tiap tambah hari bukan tambah baik, sampai akhirnya kemudian harus mengalami transfusi darah. Dia harus menjalani itu, dan ketika dia transfusi darah, keadaan bukan menjadi lebih baik, tetapi keadaan berubah menjadi lebih buruk. Badannya tambah nggak karu-karuan, semakin drop. Kemudian dia mencoba periksa ulang, ternyata dia kena virus HIV. Jadi diperkirakan jangan-jangan waktu transfusi darah, darahnya sudah mengandung virus itu. Dan tidak lama kemudian dia divonis terjangkit penyakit AIDS. Badannya semakin drop, sampai kemudian teman-temannya datang ke rumahnya. Dan kemudian teman-temannya berkata demikian, Arthur, kamu ini kan seorang juara dunia. Sekarang keadaanmu kok seperti ini. Kamu kena penyakit yang berat, penyakit yang mematikan. Kenapa kamu nggak protes kepada Tuhan? Kenapa kamu nggak marah-marah kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan? Kenapa harus kamu yang kena, bukan yang lain? Kenapa harus kamu yang kena penyakit AIDS, bukan orang lain? Kamu kan seorang juara dunia. Kemudian Arthur Ashe berdiam diri. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu kepada teman-temannya yang hari itu ada di dalam rumahnya. Kalian tahu nggak, di dunia ini, ketika aku ikut berlomba di kejuaraan tenis dunia Wimbledon, pada hari itu ada kurang lebih 50 juta orang yang ingin ikut berlomba di dalamnya. Dan yang serius sebenarnya cuma 5 juta orang. Dari 5 juta orang itu kemudian ada babak penyisian, dan akhirnya dari 50 juta orang itu tersisa hanya 5 juta orang, kemudian menjadi 50 orang. Dari 50 orang kemudian dipertandingkan, dan kemudian hanya sisa 4 orang. Dan 4 orang itu adalah semifinal. Dari 4 orang ini kemudian diadu lagi, tersisa 2 orang, dan 2 orang ini disebut dengan final atau grand final. Dan aku ada di dalamnya. Dan kemudian tersisanya 1 orang, dan dialah yang kemudian menjadi seorang juara dunia. Dan hari itu aku menjadi seorang juara dunia. Dan kalian tahu, ketika aku menjuarai kejuaraan dunia pada hari itu, aku nggak pernah protes kepada Tuhan dan berkata, kenapa Tuhan harus aku yang menjadi seorang juara dunia? Aku nggak pernah marah kepada Tuhan, kenapa bukan orang lain yang menjadi juara dunia, kenapa harus aku? Teman-temanku, kalau hari ini aku mengalami keadaan yang mungkin kurang baik, bahkan mungkin tidak baik, pantaskah aku marah-marah kepada Tuhan dan protes kepadanya? Padahal menurut aku sudah jauh lebih banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupku dibanding hal yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Dan tidak lama kemudian, keadaan Arthur Ashe semakin berat dan kemudian dia mati dengan penyakit AIDS-nya. Saudara-saudara, ketika kita diizinkan mengalami keberhasilan dan kesuksesan berkat yang kita terima, bukankah kita nggak pernah marah-marah ya? Bukankah kita nggak pernah protes kepada Tuhan, kenapa harus kita yang diberkati, bukan orang lain? Ketika kita disembuhkan dari penyakit kita juga nggak protes, kenapa aku disembuhkan, bukan yang lain. Tetapi kenapa giliran ketika hal yang tidak enak kita hadapi, kemudian kita marah kepada Tuhan? Coba renungkan, seandainya kita punya anak,
tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang kurang nyaman dalam hidupnya dan kemudian marah-marah dan protes kepada kita sebagai orang tua. Betapa sedihnya kita. Kita juga bisa bertanya kepada dia, kenapa ketika kamu tak kasih uang, kamu nggak marah-marah, kenapa kok dikasih uang? Nggak usah. Saudara, mari kita belajar seperti Stefanus. Belajar seperti Arthur Esi. Sekalipun harus menghadapi keadaan yang mungkin kurang menguntungkan bagi kita, mungkin keadaan buruk, tetap memandang Tuhan di surga. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah melakukan hal yang tidak patut dalam kehidupan kita. Seperti kata Ayub. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dalam hidup Stefanus ketika dia diperhadapkan dengan keadaan yang sangat berat? Kita bisa melihat di dalam ayat 58. Ayat 58 dikatakan demikian. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi yang kedua, hidup Stefanus menjadi kesaksian. Saya ulang, hidup Stefanus menjadi kesaksian. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, dan banyak penafsiran mengatakan bahwa tokoh pembunuhan Stefanus itu adalah Saulus. Sebagai bukti, kita perhatikan tadi ada saksi-saksi meletakkan jubahnya di depan kaki Saulus. Terjemahan yang tepat, saksi-saksi itu adalah mereka yang sedang melempari batu kepada Stefanus. Yang lucu begini, mereka yang melempari batu ini kenapa melepaskan jubahnya? Kenapa nggak dipakai saja? Jadi ada ulasan mengatakan yang melempari batu ini melepaskan jubahnya supaya mereka bisa melempar dengan bebas. Jadi nggak terhambat, jadi lemparannya bisa keras gitu loh. Dan supaya nggak terhambat, supaya lemparannya bisa titis, bisa tepat gitu loh. Jadi sampai berpikir seperti itu. Kemudian jubah-jubah itu diserahkan kepada Saulus. Siapa yang melempari Stefanus? Bisa orang yang kenal, tapi juga bisa orang yang tidak dia kenal. Ya kalau demo kan juga kayak begitu. Jadi benar-benar Stefanus itu dihajar habis-habisan. Melempar dengan sangat keras, dengan segala macam batu, sampai akhirnya mati dengan tubuh yang hancur dan mengerikan. Tapi coba perhatikan. Kemungkinan besar Saulus tidak ikut melempar. Dia yang memerintahkan dan dia melihat dari kejauhan. Saya mencoba mendramatisir sedikit ya. Saulus rasanya tertawa terkekeh-kekeh. Dan dia merasa puas bisa membunuh Stefanus sebagai contoh supaya orang-orang Kristen zaman itu tidak berani lagi. Dan mungkin supaya bisa menyangkali imannya. Sejarah menulis Saulus ini membunuh banyak orang Kristen, menganiaya, memenjarakan, dan sebagainya. Saya ulang, Saulus melihat dari jauh peristiwa Stefanus dirajam batu sampai mati. Singkat cerita, kemudian Saulus mengadakan perjalanan ke sebuah daerah yang bernama Damsyik. Di tengah perjalanan, di tengah hari, tiba-tiba dia bisa melihat sinar yang begitu terang. Dia kaget setengah mati dan kemudian dia berteriak-teriak. Siapakah engkau? Terus dilanjutkan, Tuhan, maksudnya siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Ada suara yang dia dengar, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian dia bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Dan singkat cerita kemudian matanya buta, dan akhirnya Saulus bertobat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Saulus berubah namanya menjadi Paulus,
dan dipakai oleh Tuhan menjadi seorang rasul yang hebat dan luar biasa. Saudara-saudara, ketika Tuhan berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ada tafsiran sejarah mengatakan demikian. Ketika Tuhan mengatakan itu, dia teringat bahwa dia salah satunya membunuh Stefanus. Dia teringat membunuh banyak orang Kristen, salah satunya membunuh Stefanus. Dia teringat bagaimana Stefanus mati di rajam batu. Jadi Tuhan berkata, "Kamu menganiaya aku," mengingatkan kepada Saulus atau Paulus, salah satunya dia sudah membunuh Stefanus dengan cara yang sangat mengerikan. Stefanus tidak tahu dia sudah mati, tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya membuat Saulus bertobat. Saudara, tidak jarang Tuhan izinkan pergumulan, kesulitan, bahkan mungkin sakit penyakit datang dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya suatu hari menjadi kesaksian bagi banyak orang. Seperti saya mengalami keadaan yang berat di masa-masa anak-anak. Saya sering cerita kalau ibadah di GAP Rehoboth, SMP pulang sekolah saya harus bekerja mencari nafkah karena orang tua saya, papa saya tidak bertanggung jawab. Mama saya seorang tukang jahit, saya harus bekerja di tempat percetakan. Kemudian saya jualan beras, SMA saya jualan, kalau masih ingat, rambak kulitnya kodok. Nggak bisa bayar uang sekolah, sering dipulangkan. Kami nggak pernah punya rumah, harus kontrak, pindah sana, pindah sini. Mama saya sakit-sakitan, kedua kakinya harus diamputasi. Bapak saya kalau pulang suka mengajar anak, mengajar istri. Hidup secara ekonomi menderita sangat berat. Kepahitan begitu dalam kepada papa saya. Saya pernah menyesali kenapa saya harus dilahirkan. Saya mengalami sakit hati yang begitu hebat. Awalnya saya nggak bisa menerima kehidupan saya. Tapi suatu hari Tuhan sembuhkan saya. Dan pada suatu hari, di gereja di mana saya melayani, setiap bulan diadakan retreat, hanya 30 orang. Season pertama selalu berbicara soal kesembuhan batin. Gembala saya mengatakan, kalau hidup seseorang batinnya tidak disembuhkan, berkat Tuhan tidak akan datang. Firman itu masuk tapi mendal, nggak mendarah daging. Jadi harus dibereskan dulu. Kemudian doa pelepasan, baru bisa mengalami kemenangan, bisa melayani Tuhan, dan sebagainya. Saya dipanggil oleh Bapak Gembala saya. Retreat ini akan berlangsung setiap bulan, dengan peserta 30 orang, dan diharapkan seluruh jemaat bisa mengikuti. Gereja di mana saya melayani, Tuhan izinkan jemaatnya ribuan. Dan setiap kali retreat diadakan, saya diberi tugas untuk menyampaikan firman di sesi yang pertama, kesembuhan batin. Dan ketika saya menyampaikan tentang sesi kesembuhan batin, saya mulai menceritakan kehidupan saya. Semua orang mendengar dan percaya karena saya yang mengalami. Bukan kata orang, bukan sebuah kesaksian, tapi saya yang menceritakan pengalaman saya. Begitu saya cerita, orang pada menangis. Kemudian selesai, minta didoakan, terus dilepaskan mereka, mengalami pembaruan hidup, mengalami kesembuhan dalam batinnya. Hari itu saya mengalami sukacita yang luar biasa. Sampai akhirnya saya berkata, oh terima kasih Tuhan. Saya akhirnya bisa mensyukuri kenapa Tuhan izinkan di waktu-waktu yang lampau saya mengalami pergumulan kesulitan yang begitu hebat. Ternyata 2 Petrus mengatakan benar, bahwa kita dibuat supaya punya pengalaman. Lewat penderitaan itu, supaya hidup kita bisa menjadi kesaksian, dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang mungkin bagi kita tidak nyaman,
Jangan berkecil hati, jangan-jangan memang Tuhan izinkan ini semua terjadi, supaya suatu hari hidup kita menjadi kesaksian yang luar biasa. Saya ulang, Stefanus sudah mati, tapi kematiannya, kehidupannya menjadi kesaksian, membuat dan melahirkan seorang rasul yang besar yang bernama Paulus. Yang ketiga, dituliskan dalam ayat 59. Dikatakan demikian. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Yang ketiga, Stefanus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya ulang, yang ketiga, Stefanus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang dia serahkan sebenarnya? Ya diserahkan ya hidup dan nyawanya. Buktinya memang dia mati. Pertanyaannya, kenapa Stefanus berani menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan? Karena dia percaya bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidupnya. Mari hari ini kita harus berani menyerahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan. Sekalipun hari ini kita mengalami keadaan yang berat, saya tahu masalah pandemi ini membuat keadaan cukup berat, khususnya dalam ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya, atau keuangan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan ketika di Taman Getsemani dalam keadaan yang berat, dia juga berani menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa di surga. Saya bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan, pencobaan, anggaplah sebuah ujian. Dan dikatakan di sana supaya kita tetap bertekun, tetap kuat, dan percayalah bahwa di balik ujian suatu hari ada pujian. Ya, jadi tetap bertekun, suatu hari nanti ketemu Tuhan, Tuhan berkata, kamu adalah hamba yang setia. Di balik ujian ada pujian. Saya teringat Nabi Nuh ya. Saya teringat Nabi Nuh. Nabi Nuh ini suatu hari diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Nggak main-main, panjangnya 135 meter, lebarnya 22,5 meter, kemudian tingginya 13,5 meter. Waduh, ini buatnya ya nggak gampang, ya sangat besar. Kemudian dibuat bertingkat dengan petak-petak kamar. Kemudian Allah berkata, nanti kalau selesai akan turun hujan 40 hari 40 malam, terjadi banjir yang hebat, seluruh makhluk di bumi ini akan mati semua. Kemudian saya percaya Nuh pertama-tama akan menginformasikan kepada keluarganya. Menurut saya tidak semua anggota keluarga percaya loh. Yang kedua, dia mencoba menginformasikan kepada orang di luar sana. Nggak percaya orang-orang itu. Malah mencemooh Nuh, mengolok-ngolok Nuh. Nah, ini saya anggap sebuah ujian. Dia mulai membangun dengan Shalom Pak, signalnya kurang bagus di tempat Bapak Pak. Sebentar ya, sabar ya. Ini koneksi dari Pak Jayadi ada sedikit gangguan.
Masih nunggu Pak Jayadi connect ke Zoom-nya Rehoboth kembali. Sebentar ya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya untukmu Tuhan. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selama. Oke, ini Pak Jayadi sudah masuk, sebentar. Tes. Tes. Ya, masuk Pak. Silakan Pak. Sorry, putus ini pakai handphone ini. Iya, Pak. Ya, sorry. Kita lanjutkan ya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Oke. Saya ulang tadi, Allah berfirman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera yang besar. Saya ulang, panjangnya 135, lebarnya 22,5 meter, dan tingginya 13,5 meter. Kemudian dibuat bertingkat dengan petak-petak kamar, dan kemudian Allah berfirman akan turun hujan 40 hari 40 malam, akan terjadi banjir selama 150 hari. Pertama-tama, pasti Nabi Nuh menginformasikan kepada keluarganya. Menurut saya, di antara anggota keluarganya, pasti ada yang nggak percaya. Kemudian Nabi Nuh mencoba menginformasikan kepada orang di luar, ternyata orang di luar pun mengolok-olok dia.
Akhirnya dengan tenaga seadanya, Nabi Nuh mulai membuat bahtera itu. 10 tahun nggak selesai. Kemudian diolok-olok, dianggap gila dan sebagainya. 20 tahun, 30 tahun. Saya anggap ini sebuah ujian. Sampai akhirnya Nabi Nuh bisa menyelesaikan pembangunan bahtera itu selama 100 tahun. Nggak main-main, 100 tahun. Dan kemudian hujan 40 hari 40 malam. Dan benar, terjadi banjir yang hebat selama 150 hari. Seluruh makhluk di bumi ini mati semua, kecuali yang berada di dalam bahtera Nuh. Hanya 8 orang, Nabi Nuh, istri, dan 3 anak, 3 menantu, dan beratus-ratus pasang binatang di dalam. Nuh berani keluar dari kapal setelah 370 hari dipastikan keadaan sudah baik di luar sana. Lihat, 100 tahun lamanya Nuh mengalami ujian. Kembali, kita nggak ada yang mengalami ujian selama 100 tahun. Ada yang mengalami ujian 100 tahun? Pasti nggak ada. Jadi hari ini, kita ini belum apa-apa. Ya. Apapun yang kita hadapi, mau pandemi ini, mau ujian apapun, belum apa-apa. Ayo kita tetap kuat, tetap berjuang. Ya, jangan patah arang, jangan patah semangat. Percaya bahwa kita nggak pernah sendirian. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Tetap bertahan dalam ujian. Tadi firman Tuhan katakan, suatu hari pasti dapat ujian dari Tuhan. Sekarang yang terakhir, yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Stefanus ketika dia dalam pergumulan kesulitan? Yang terakhir, ayat 60. Yang terakhir, ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Yang keempat, Stefanus mengampuni orang-orang yang bersalah dalam hidupnya. Siapapun yang sudah melempari dia, sampai dia mati, dia mengampuni kesalahan mereka semua. Saya percaya dalam hidup ini, setiap kita bisa disakiti oleh orang lain. Bisa disakiti oleh semua orang di sekitar kita. Baik di dalam kehidupan keluarga, baik di kantor, tempat kita bekerja, maaf di dunia pelayanan, bahkan di gereja pun, bisa saja ada orang-orang yang menyakiti kita. Dengan apa sih biasanya orang-orang itu menyakiti kita? Biasanya dengan sikapnya, kemudian dengan perbuatannya, yang paling banyak dengan perkataannya. Nah, hari ini ketika ada orang-orang menyakiti kita, melukai kita, yang perlu kita lakukan adalah kita nggak perlu membalasnya. Tidak perlu dendam atau marah-marah. Karena pada waktu kita menyikapi dengan cara yang salah, kita akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kita akan kehilangan nafsu makan mungkin. Mungkin sulit tidur dan sebagainya. Saya tahu tidak mudah ketika kita disakiti, tapi lepaskan pengampunan. Tidak perlu marah-marah atau dendam. Saya percaya kita nggak akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara, menyimpan sakit hati nggak menambah apa-apa, malah merugikan ia. Menyimpan sakit hati nggak ada keuntungannya sama sekali, malah menghilangkan kebahagiaan. Itu sebabnya nggak perlu menyimpannya, apalagi membalas dendam. Tidak perlu. Mari kita belajar seperti Yesus. Pada waktu dia disakiti, dia tidak membalasnya. Malah dia memintakan ampun kepada orang-orang yang sudah menyalibkan dia. Jadi hari ini belajar seperti Stefanus. Bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah sampai membunuh dia. Ya, hari ini kita mau mengampuni kesalahan orang. Di dalam Matius pasal 6, 14, 15 dikatakan dengan jelas. Matius pasal 6, 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kalau kita mau mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga akan mengampuni kesalahan kita. Hari ini kita sudah belajar tentang kehidupan Stefanus yang sangat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita meneladani apa yang dilakukan Stefanus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar malam hari ini memberi kekuatan bagi kami. Membuat kami kuat menghadapi segala sesuatu. Biarlah apa yang kami pelajari dari kehidupan Stefanus jadi teladan bagi kehidupan kami semua. Tetap apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak mau marah-marah dan protes. Kami mau tetap memandang Tuhan di surga. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan ya Tuhan. Kalau ada di antara kami semua yang mengalami pergumulan, masalah, dan kesulitan. Biar tangan Tuhan yang ajaib menolong kami. Membuat kami tetap kuat sampai akhirnya kami mengalami kemenangan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati jemaat Rehoboth, GAP Rehoboth. Tolonglah kami semua yang sedang menghadapi kesulitan dan pergumulan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Pak Jayadi. Tuhan memberkati. Saya Pak. Thank you banyak Pak. Baiklah, pengumuman GAP Rehoboth sepekan. Ibadah hari Minggu tanggal 8 November pukul 12 siang dibawakan oleh Pendeta Walden R. Sepaya. Ibadah doa malam tanggal 4 November tanggal jam 19.30 dibawakan oleh Pendeta. Ya, diulangi, ibadah raya GAP Rehoboth Minggu 8 November pukul 12 dibawakan Pendeta Walden R. Sepaya. Lanjut. Mohon maaf, ini ada masalah di PowerPoint-nya. Jadi untuk Rabu depan Bapak Robianto ya. Jadi ibadah Rabu depan akan dilayani oleh Bapak Robianto. Seperti hari ini pukul 7.30 malam. Sekian. Hanya Engkau milik kami ya Tuhan, dan kami milik-Mu ya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang
dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain, hanya Engkau satu di hatiku. Demikianlah pujian yang baru kami nyanyikan ya Tuhan. Itulah suara dan kata hati kami. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menolong setiap keadaan kami. Apapun yang kami alami, seperti saat-saat ini, penuh dengan kesesakan di dalam kehidupan, penuh kekhawatiran, penuh kebimbangan. Tetapi Tuhan, firman-Mu mengatakan Stefanus, lebih-lebih Stefanus ada di dalam keadaan yang tidak menentu. Tapi tetap imannya selalu mengarah kepada Engkau. Kiranya Tuhan malam hari ini Engkau membuat kami semua menjadi seperti Stefanus, punya iman seperti Stefanus, yang senantiasa mengarahkan mata, pikiran, dan hati kami hanya kepada Engkau. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami di dalam hidup ini. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Seperti kata pujian tadi, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan dan pelindung kami. Engkaulah perisai kami Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini, walaupun ibadah hanya melalui internet, hanya melalui Zoom, tapi kami percaya penyertaan-Mu untuk setiap kami sesuai dengan janji-Mu. Sempurna adanya ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang malam hari ini sudah memberitakan firman, yaitu Bapak Pendeta Jayadi. Kami berdoa ya Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi. Engkau berkati sepanjang hidupnya. Engkau memberkati keluarga, istri, anak-anaknya, pekerjaannya, pelayanannya, dan apapun yang beliau kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Juga pada malam hari ini, kami berdoa untuk jemaat
Gereja Allah Baik Rehoboth yang malam hari ini belum hadir di dalam ibadah doa malam ini. Apapun yang sedang mereka hadapi, sedang mereka alami, dan dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan, Engkau senantiasa mengiring setiap langkah mereka. Pertolongan-Mu semuanya selalu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sekarang kami sampai di akhir acara malam hari ini. Kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami angkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu ya Bapa. Hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang memberkati kami. Sedangkan di waktu tidur pun Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Oh haleluya, Engkau Allah kami yang besar. Engkau ajaib senantiasa sepanjang masa. Kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau senantiasa ada dalam mengiring setiap langkah kami ya Tuhan. Memberikan kami segala yang terbaik, memberikan kami kesehatan yang sempurna, memberikan kebahagiaan setiap saat, dan memberikan hikmat-Mu yang berlimpah di dalam kami menghadapi kehidupan, senantiasa mengambil keputusan yang tepat karena hikmat-Mu selalu ada mengiring kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang senantiasa mengiring setiap langkah kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan malam hari ini semua ibadah dan doa kami layangkan berdasarkan satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat yang hadir sama-sama kita ucapkan haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang hadir. Amin. Terima